Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Cahaya, atau panggil saja Aya. Saat itu dia sedang dalam perjalanan naik kereta api menuju Jakarta dari kampungnya di Kebumen, Jawa Tengah. Saat ini Cahaya berusia 19 tahun. Dia dibesarkan di sebuah kampung dengan lingkungan yang islami dengan nuansa kearifan lokal serta nilai-nilai tradisi yang masih terjaga. Selamat datang di Mr. B dalam konten berisiko tinggi, dan inilah Lovely Man. Belum lama ini Cahaya lulus dari pesantren. Profil seorang santri sangat tergambar dari sikap Cahaya yang lugu dengan style yang polos dan apa adanya. Tujuan Aya ke Jakarta adalah untuk mencari keberadaan ayah kandungnya yang pergi ke Jakarta sejak Aya berusia 4 tahun. Di kereta, Cahaya beberapa kali mual dan muntah, entah karena masuk angin, mabuk kendaraan, atau mungkin ada sebab yang lain yang saya pun belum tahu. Saat berada di toilet, seseorang memanggilnya di telepon, tapi Cahaya tidak menjawab. Sesekali Cahaya teringat kenangan masa kecilnya yang sedang main hujan-hujanan bersama seseorang yang dia yakini itu adalah bapaknya. Menjelang maghrib, kereta telah tiba di Jakarta dan Aya pun bergegas turun. Dengan uang pas-pasan, Cahaya nekat ke Jakarta walaupun sang ibu tak pernah mengizinkannya. Aya mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia ke Jakarta hanya ingin bertemu ayahnya dan akan segera kembali dengan kereta pertama esok hari. Ibu juga harus ngertiin Ayah dong. Ibu nggak bisa ngumpetin bapak terus-terusan dari Ayah. Sebagai seorang gadis desa, Aya terlihat senang melihat gemerlapnya kota Jakarta. Suasana yang belum pernah Aya lihat dan rasakan sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Berbekal alamat pada secari kertas yang dia bawa, Cahaya terus berjalan mencari alamat rumah Susun Sejahtera, di mana konon katanya disitulah bapaknya tinggal selama ini. Yang ini berapa, Mas? Di tempat lain, seorang pria bernama Saiful terlihat sedang mengecek uang yang disimpan sebelum dia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Permisi, Mas. Mau tanya tahu alamat ini nggak? Setelah bertanya ke sana kemari, Cahaya akhirnya sampai ke alamat yang dia cari. Cahaya bertanya pada seseorang tentang bapaknya yang bernama Saiful Herman. Iya, nama dia si Ipuy di sini. Dari abang-abang pemilik warung di dekat rumah Susun, Cahaya jadi tahu kalau bapaknya lebih dikenal dengan nama Ipuy di sini, bukan Saiful. Tapi biasanya Ipuy nggak ada di rumah jam segini. Dia sudah berangkat kerja. Saya anaknya. Abang-abang di warung itu terlihat heran saat Cahaya berkata bahwa dia adalah anak si Ipuy. Setelah sampai di rusun, Cahaya mengetuk pintu yang diduga adalah rumah bapaknya. Tapi salah satu tetangganya, si emak-emak, memberitahu orangnya nggak ada, sudah berangkat kerja katanya. Cahaya berniat menunggunya, tapi emak-emak itu bilang percuma nunggu Ipuy, karena si Ipuy kadang pulang pagi, kadang-kadang malah nggak pulang. Kamu anaknya Ipuy? Lagi-lagi emak-emak itu keheranan saat Cahaya memberitahu bahwa ia adalah anak si Ipuy. Emak-emak itu memberitahu pada Cahaya tempat kerja Ipuy di dekat jembatan di daerah Taman Lawang yang tak jauh dari rusun. Jika mungkin Cahaya ingin menemuinya. Saya lagi kerja, Bu. Ya dia kerjanya di situ. Saya coba ke sana deh. Makasih ya, Bu. Anjing, lu hebat banget loh. Udah cabut loh. Sana loh. Di tempat yang dimaksud terlihat sekawanan bidadari nan cantik jelita sedang menggoda pengguna jalan untuk mencari pelanggan. Saat itu seorang yang terlihat seperti bos preman bertanya pada para banci itu tentang Ipuy. Tapi salah satu banci di sana mengatakan bahwa sudah lama Ipuy nggak mangkal di sana. Sepertinya Ipuy punya masalah serius dengan sekelompok preman itu.
balikin uang gue 30 juta. Tak lama berselang, Cahaya telah sampai di sana. Dengan polosnya, Cahaya bertanya pada salah seorang banci di pangkalan. Barangkali ada perkantoran, toko, atau warung mungkin. Cahaya pikir mungkin saja bapaknya bekerja di sekitar tempat itu. Tapi mas-mas, mbak-mbak maksudnya, memberitahu bahwa di sana nggak ada toko atau perkantoran. Yang ada hanya para bidadari yang sedang mangkal mencari pelanggan. Mbak-mbak itu baru menunjukkan setelah Cahaya menyebut nama Pak Saiful atau Ipu yang berada tak jauh dari mereka. Tapi alangkah terkejut dan hancurnya hati Cahaya. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa sosok seorang bapak yang dia rindukan sejak kecil dan saat ini sudah berada di hadapannya ternyata sangat berbeda dengan apa yang ada di benaknya selama ini. Tak kuat menahan kecewa, Ayah berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu sambil menangis. Ipu yang dari tadi memperhatikan merasa penasaran. Dia mengejar gadis pesantren itu dan mulai menginterogasinya. Siapa lo? Bukan siapa-siapa, Ma. Terus ngapain lu nyari-nyari gue? Siapa? Denger ya kuntilanak. Ipu sama sekali tak menyangka bahwa gadis polos yang mencarinya itu adalah Cahaya, anak kandungnya. Cahaya. Sambil menangis, Cahaya mengatakan bahwa ia tak bermaksud apa-apa dan tak ada niat untuk membuat keadaan jadi nggak enak. Mana ibu lu? Aku cuma mau ketemu Bapak, nggak bilang sama Ibu. Nggak perlu. Cahaya hanya ingin bertemu bapak kandungnya, gak lebih. Keadaan tak nyaman membuat Cahaya kembali mual. Mungkin karena dia belum makan, masuk angin, atau mungkin ada sebab yang lain ya. Makanya kalau makan nasi dan makan angin. Walau seperti apapun casingnya, Ipu tetaplah seorang bapak. Dia mengajak Cahaya ke warung makan Padang karena tak tega melihat keadaan Cahaya yang mungkin lapar dan belum makan sampai dia mual dan masuk angin karena keadaan perut yang kosong. Cahaya menjelaskan pada Ipu tentang maksud dan tujuannya datang ke Jakarta. Ayah juga bercerita bahwa ibunya tak pernah mengizinkannya, tapi Ayah nekat pergi ke Jakarta seorang diri karena sangat ingin bertemu bapaknya. Ya, walaupun mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ayah sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Terlihat orang-orang di warung makan memperhatikan karena heran melihat seorang banci dan gadis berjilbab duduk bersama. Tapi sepertinya Ipu sudah kebal dan terbiasa dengan keadaan seperti itu. Ipu sudah biasa dipandang sebelah mata. Angkat. Di tengah obrolan, Cahaya kembali merasa mual. Ayah pergi ke toilet dan kembali uak-uak di sana. Saat akan keluar, Ayah memutuskan untuk melepaskan jilbabnya karena berpikir mungkin Ipu akan merasa lebih nyaman duduk dan ngobrol dengannya jika Ayah nggak pakai jilbab. Udah bisa ngobrol santai kan? Kopi pahit satu. Walaupun sering berkata kasar, membentak dan terkesan mengintimidasi, tapi dari hati yang paling dalam sangat terlihat jika sebenarnya Ipu peduli pada Ayah. Karena bagaimanapun Ayah adalah anak kandungnya. Mau terusin kuliah? Apa kerja? Saat Ipu bertanya, Ayah bercerita bahwa sekarang dia sudah lulus SMA, tapi belum lanjut kuliah karena belum ada biaya. Jadi lu kesini mau minta uang? Hah? Di sini Ipu sempat marah karena berpikir tujuan Ayah menemuinya adalah karena ingin meminta uang untuk biaya kuliah. Ipu menegaskan selama 15 tahun ini dia selalu mengirim uang untuk biaya hidup dan sekolah Ayah di kampung setiap bulan dan tak pernah telat sekalipun. Ayah mencoba menjelaskan pada Ipu bahwa tujuannya ke Jakarta hanya ingin bertemu bapaknya. Gak lebih, saat Ipu pergi dulu, Ayah masih berusia 4 tahun dan sampai saat ini dia sudah menginjak usia 19 tahun. Selama itu pula dia tak pernah tahu tentang bapaknya. Ayah merasa berhak bertemu dan mengenal orang yang selama 15 tahun lebih ngirimin dia duit. Aku juga pengen kenal sama orang yang selama 15 tahun udah ngirimin aku duit. Tapi walau begitu, Ipu menekankan bahwa hubungan antara mereka cukup sebatas ini, tidak lebih. Sekarang lu udah ketemu gue. Terus lu maunya apa? Selanjutnya mereka akan menjalani hidup masing-masing. Ipu memberi Ayah sedikit uang dan menyuruhnya untuk segera pulang ke ibunya karena Ipu harus kembali bekerja. Karena biasanya jam segini lagi rame-ramenya pelanggan. Sebelum pergi, Ipu berpesan pada Cahaya bahwa bulan-bulan berikutnya dia akan tetap mengirim uang untuk Ayah dan ibunya seperti biasa. Perasaan Cahaya bercampur aduk malam itu.
Dia tak tahu harus sedih atau bahagia setelah pertemuannya dengan sang bapak. Sementara Ipui, dia meluncur ke pangkalan untuk kembali blowjob di sana. Saat sedang beraksi, tiba-tiba Ipui lari terbirit-birit saat melihat mobil kelompok preman yang mencarinya kembali datang ke pangkalan. Sampai tak sengaja dia kembali bertemu dengan Cahaya yang sedang termenung di pinggir jalan. Melihat itu, Ayah merasa sangat bahagia dan spontan memeluk bapaknya karena menyangka Ipui kembali untuk menemuinya. Dan bapak Ipui pun hanya bisa pasrah karena bingung harus bereaksi seperti apa saat itu. Karena Cahaya hanya 1 malam di Jakarta, Ipui berjanji akan menemani Cahaya, tapi dengan satu syarat, dia hanya akan menemani Cahaya malam ini. Setelah itu mereka pisah, hubungan mereka putus sampai di sini dan selanjutnya jalani hidup masing-masing. Jangan pernah mencari Ipui lagi dan jangan harap Cahaya bisa bertemu lagi dengannya. Lu jalanin hidup lu. Gue jalanin hidup gue. Masalah uang, Ayah tak perlu khawatir karena Ipui akan terus mengirim uang setiap bulannya. Tak punya pilihan, akhirnya Cahaya pun menyetujui kesepakatan itu. Mereka menghabiskan malam bersama dan saling bercerita banyak hal. Pak, filter 1. Tak banyak yang bisa Cahaya ingat tentang bapaknya. Ayah hanya ingat waktu kecil dia sering main hujan-hujanan tapi nggak ingat sama siapa. Cahaya sempat bertanya pada Ipui. Emangnya nggak ada kerjaan lain di Jakarta? Tapi menurut Ipui profesinya juga pekerjaan. Dia kerja beneran, duit yang didapat juga duit beneran, bukan duit monopoli. Maksud lu apa? Dan yang perlu Cahaya tahu, Ipui tidak pernah merasa terpaksa menjadi seperti sekarang ini. Dia happy dan bahagia menjalaninya. Lu gak usah pikir macem-macem. Korek dong. Mamat banyak melihat raksasa. Saat sedang naik komedi putar, ada seorang pria yang terus memperhatikan mereka. Bapak kenal sama orang itu? Ternyata dia adalah pacar Ipui yang bernama Samsul. Samsul marah karena dari kemarin Ipui hilang-hilangan. Samsul sudah mencarinya kemana-mana. Dengan penuh lemah lembut, Ipui mencoba menjelaskan keadaannya dan minta maaf pada Samsul. Ipui minta waktu untuk 1 malam ini saja. Setelah urusannya selesai, Ipui berjanji besok malam akan menemui Samsul. Dua sejoli itu berencana akan pergi ke Surabaya. Ipui akan melakukan operasi bedah plastik di sana. Dan selanjutnya mereka akan menetap di satu tempat dan hidup bersama bahagia selamanya. Ipui juga memberitahu Samsul bahwa dia sudah menyiapkan uangnya. Ternyata itulah alasan kenapa kelompok preman itu terus mengejar Ipui. Ipui mencuri uang 30 juta milik bos preman itu yang rencananya akan Ipui gunakan untuk biaya operasi bedah plastik demi membahagiakan Samsul kasihnya. Itu siapa? Siapa? Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2:30 pagi. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Emangnya Bapak sholat? Sambil ngobrol tipis-tipis, bapak dan anak itu berjalan di tengah suasana dini hari kota Jakarta. Curigaan Ipui pada Cahaya benar adanya. Ternyata dari awal-awal bertemu, Ipui sudah menduga kalau Cahaya sedang hamil. Ngaku lah, udah berapa bulan. Itulah kenapa Ayah sering mual dan muntah-muntah. Aku ini kan anak pesantren, Terus Pak. kenapa kalau anak pesantren? Cahaya akhirnya mengakui bahwa dia sedang hamil 8 minggu. 8 minggu? Jilbab dibuntingin. Tapi Ayah tidak berani untuk berbicara dengan ibunya. Ibu lu tahu nggak? Sebagai seorang bapak, Ipui menyuruh Cahaya untuk memberitahu ibunya tentang hal ini. Ayah harus berani jujur, gak ada yang perlu ditakutkan. Ngapa? Lu mesti bilang. Masih bingung caranya gimana ngomongnya. Di tengah obrolan, Ipui merasa tersinggung saat Cahaya bertanya. Emang sejak kapan sih Bapak kayak gini? Lu ngapain sih kesini tanya-tanya kayak gitu? Cahaya juga meminta bapaknya untuk tidak berkata gue atau lo karena menurut Cahaya tidak sepantasnya bapak sama anak ngomong kayak gitu. Tapi itu justru semakin membuat Ipui marah dan menganggap Ayah anak kurang ajar. Anak kecil ngajarin orang tua, anak kurang ajar namanya. Ya kalau misalkan aku anak Bapak, gak sepantasnya dong orang tua tuh ngomong gue atau lu sama anaknya. Pak, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku gak harus gugurin kandungan ini. Sedangkan Bapak punya anak aja ditinggalin. Ya wajar dong kalau aku nanya kayak gini, Pak.
Seketika Ipui merasa tertampar oleh kata-kata yang keluar dari mulut anaknya itu. Ipui membuka cerita bahwa dia kenal ibu Ayah sudah lama saat Ipui masih jadi kuli dulu. Rumah Ipui persis di sebelah rumah ibunya. Ibu Ayah tuh baik banget orangnya. Saat Ipui sedang sakit, ibu Ayah lah yang selalu perhatian padanya. Ibu Ayah juga selalu cerita pada Ipui saat dia sedang sedih dan ada masalah. Lama-kelamaan mereka semakin dekat dan ada perasaan nyaman. Apa itu yang dinamain cinta kali? Cahaya sangat menyesalkan kenapa semua itu harus berakhir kalau memang mereka saling mencintai. Terus kenapa itu harus berakhir? Gak ada di dunia ini yang abadi, Cahaya. Ipui menjelaskan bahwa keadaannya tak semudah itu. Ibu Cahaya sudah tahu bahwa Ipui adalah seorang banci. Memang benar saat nguli dulu di siang hari dia adalah Saiful. Tapi saat malam hari dia menjelma menjadi Ipui. Di kampung hal seperti itu masih sangat tabu dan bahkan menjadi seperti aib. Walaupun mungkin ibu Ayah bisa menerima keadaan Ipui, tapi Ipui merasa tak bisa terus menjalani hidup seperti itu. Ipui gak pernah mengharapkan Ayah tahu keadaan bapaknya yang seperti sekarang ini. Tapi semuanya sudah terlanjur. Sangat jelas kecewaan terlihat dalam diri Ayah. Dia nekat datang ke Jakarta hanya karena ingin bertemu bapaknya. Tapi kenyataannya yang Ayah temui jauh dari apa yang dia harapkan. Ayah nggak tahu harus bersikap gimana. Aku juga nggak tahu kan harus kayak gimana. 14 tahun yang lalu, Ipui meninggalkan ayah dan ibunya. Ipui sadar dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kesalahan sepihak dan mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Ipui untuk meminta maaf. Dan mungkin sekarang saatnya Bapak untuk minta maaf. Ayah sempat bertanya pada Ipui tentang pria yang nyamperin mereka di pasar malam. Bapak sayang ya sama dia? Emang bisa ya laki-laki punya perasaan kayak gitu ke sesama laki-laki? Ipui balik bertanya pada Ayah tentang laki-laki yang selalu nelponin Ayah, tapi gak pernah Ayah angkat. Namanya adalah Lukman, pacar Ayah di kampung yang udah bikin dia bunting. Ayah mengatakan bahwa Lukman belum tahu tentang kehamilannya. Dia justru berusaha menjauh dari Lukman. Mendengar itu, Ipui menyuruh Ayah untuk memberitahu Lukman. Karena walau bagaimanapun anak yang ada dalam kandungan Ayah juga anak Lukman. Jadi Lukman berhak tahu akan hal itu. Ayah merasa bahwa itu adalah kesalahan bodoh dan dia merasa belum siap punya anak. Ipui juga buktinya kabur ninggalin Ayah dan ibunya. Gak ada bedanya. Mereka sama-sama manusia. Waktu ibu Ayah hamil dulu juga mungkin seumuran Ayah sekarang. Begitupun Lukman, mungkin dia seumuran bapaknya waktu ibunya hamil dulu. Tapi Ipui mengatakan bahwa keadaannya berbeda. Lukman pernah nggak pakai baju perempuan? Dia menasihati Ayah untuk tidak pernah kabur dari masalah. Ipui menyadari semua kesalahannya. Dia juga mengakui tidak pernah menjadi orang tua yang baik. Jadi jangan ulangi kesalahan orang tua karena penyesalan selalu datang belakangan. Bapak juga bukan jadi orang tua yang benar. Mana pernah Bapak jadi orang tua? Angkat dong. Saat itu Lukman kembali menghubungi Ayah di telepon. Ipui pun mendesak dan merayu Ayah untuk segera mengangkat telepon dan berbicara dengan Lukman. Dan terjadilah momen mengharukan itu. Menjelang subuh mereka menuju pulang ke rusun. Entah apa yang ada di benak mereka masing-masing. Tapi makin kesini makin terjalin kedekatan antara Cahaya dan bapaknya. Sebelum sampai di rusun, Ipui menyuruh Cahaya untuk membeli rokok dan makanan ringan. Karena di rumah Ipui gak ada makanan. Dia gak mau beli sendiri karena orang-orang di situ suka reseh kalau lihat banci. Tapi sial, saat Ipui menunggu Cahaya di luar, Samsul si bos preman dan kawanannya datang. Ipui pun lari terbirit-birit. Saat keluar dari Alfamart, Ayah bingung Ipui sudah nggak ada di sana. Dia pun berjalan menuju rusun karena berpikir mungkin bapak Ipui sudah pulang lebih dulu. Berhubung sudah masuk waktu subuh, Ayah mampir ke musola untuk sholat. Sementara Ipui, dia masih berusaha kabur dari kejaran para preman itu.
Sampai akhirnya dia terpojok dan menjadi bulan-bulanan Samsul dan anak buahnya. Mereka menghajar Ipui sampai tumbang dan babak belur. Samsul meminta Ipui untuk segera mengembalikan uang 30 juta yang dia curi, atau Samsul tak segan-segan menghabisinya. Ipui hanya banci di Jakarta. Jika dia mati, tak akan ada yang peduli padanya. Lo harus nyiapin uang 30 juta yang lo curi dari gue. Tak cukup sampai di situ, di luar dugaan, salah seorang anak buah Samsul malah tergoda melihat kemolekan tubuh Ipui dan memperkaosnya sehingga lengkap sudah penderitaan Ipui. Naas sekali. Dengan perasaan hancur lebur dan hati yang tercabik-cabik, Ipui berjalan gontai menuju kontrakan. Saat sampai di rusun, Cahaya sudah tertidur di tangga menunggu bapaknya. Ayah kaget dan panik melihat muka bapaknya yang bonyok. Ipui pun mengajak ayah naik. Sementara Ipui membersihkan diri. Sebagai seorang gadis, ayah gak nyaman melihat kondisi rumah berantakan dan cucian piring numpuk sampai jamuran. Tanpa disuruh, ayah berbenah dan menyiapkan kopi panas untuk ayahnya. Ayah sempat menangis melihat foto bapak dan dirinya sewaktu kecil. Saat Ipui selesai mandi, ayah sudah tertidur di sofa. Dengan penuh kasih sayang, Ipui memindahkannya kamar. Selanjutnya, Ipui menelpon ibu ayah di kampung dan menceritakan keadaan ayah serta memberitahu bahwa saat ini ayah ada bersamanya. Ipui menyampaikan pada mantan istrinya itu bahwa dia belum siap jadi bapak. Ipui merasa sudah terlalu banyak mengecewakan orang dan dia gak mau mengecewakan anaknya sendiri. Ipui berpesan agar mantan istrinya itu jangan bersikap terlalu keras pada ayah. Kasihan Cahaya, dia sedang ketakutan saat ini. Ipui meminta mantan istrinya untuk tidak khawatir, nanti juga ayah bakal cerita semuanya ke dia. Saat ayah masih tertidur, Ipui termenung dan terlihat bimbang dengan uang 30 juta yang dia curi dari Samsul dan kawanannya. Entah apa yang ada di benak Saiful. Pagi harinya, Ipui mengantar ayah naik kereta ke stasiun. Perasaan mereka bercampur aduk saat itu. Ayah tak sanggup menahan air matanya. Mungkin dalam hati ayah sangat berharap bapak bisa ikut pulang bersamanya dan kembali bersatu dengan ibunya, menjalani kehidupan normal sebagai satu keluarga yang utuh. Tapi tak semudah itu ya. Satu malam bersama bapaknya adalah saat-saat yang sangat berarti dalam hidup ayah. Setelah berpikir matang-matang, Ipui melupakan niatnya untuk melakukan operasi plastik dan memutuskan untuk memberikan uang 30 juta itu pada ayah. Mungkin itu tidak akan bisa menebus semua kesalahan-kesalahan Ipui, tapi sebagai seorang ayah, paling tidak hanya itulah yang bisa Ipui lakukan. Awalnya ayah keberatan karena tujuannya ke Jakarta hanya ingin bertemu bapak, bukan untuk meminta uang. Tapi karena Ipui mendesak, akhirnya ayah menerimanya. Ipui menyampaikan bahwa sesuai perjanjian tadi malam, kita cukup sampai di sini, gak bisa lebih dari itu. Apapun yang Cahaya lakukan dalam hidup bukan tentang benar atau salah, tapi itulah jalan hidup. Waktu kecil Cahaya senang main hujan-hujanan sama bapak. Kurang lebih seperti itulah hidup. Bukan lalu kita harus lari dan berteduh dari hujan itu, tapi terkadang kita harus menikmati hujan itu. Begitu kurang lebih pesan dari Ipui untuk anaknya sebelum mereka berpisah. Selanjutnya, mereka menjalani hidup masing-masing. Saiful kembali menjadi Ipui saat malam hari dan menjadi penghuni tetap Taman Lawang. Sementara Cahaya, dia pulang dan melanjutkan hidupnya sampai akhirnya dia bertemu dengan admin Mr. B dan menceritakan tentang kisah hidupnya. Tamat.